Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berkumpul pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa. Hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi setiap saat dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kuduskan dan kuasai hati, pikiran, pendengaran, dan keseluruhan hidup kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami yang sanggup mengubahkan hidup kami
menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini sehingga setiap perkataan yang disampaikan kepada kami benar-benar berasal dari kuasa Tuhan sendiri, bukan berasal dari pemikiran manusia. Terus pakai hamba-Mu menjadi semakin luar biasa dalam melayani dan mengiring Tuhan, dan biarlah dalam setiap kehidupannya nama Tuhan senantiasa diberitakan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di dalam luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saya ulangi, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yang berjudul Mengejar Perkenanan Tuhan. Pada awal bulan ini Bapak Gembala katakan bahwa kita harus hidup berkenan kepada Allah. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, apa yang kita kejar dalam pengiringan kita terhadap Tuhan Yesus kita? Apa yang kita kejar hari-hari ini? Apakah hanya sekedar materi saja, atau hanya sekedar bahwa kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita? Banyak orang yang dekat kepada Tuhan hanya untuk mencari berkat-Nya saja. Pada waktu mereka berkelimpahan, mereka lupa dengan Tuhan. Tetapi pada waktu mereka susah, mereka ingat bahwa ternyata Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Karena apa? Karena menginginkan perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita sebagai umat-umat Allah, terutama di GSPDI Sleman, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Tetapi baik kita kaya ataupun miskin, ataupun kita sehat ataupun sedang sakit, mari kita sama-sama mengingat apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu jaminan keselamatan kita itu adalah sesuatu hal yang baik. Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita kerjakan dengan sempurna, pastinya perkenanan Tuhan itu akan ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi terkadang kita lupa bahwa keselamatan itu adalah sebuah perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita terkadang lupa bahwa janji Tuhan itu bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengejar pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu adalah untuk mencapai perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya kita mengejar secara jasmani saja, tetapi kita harus kejar rohani kita masing-masing. Karena Rasul Paulus katakan bahwa kita baru bertanding dalam arena pertandingan, sesuatu hal yang harus kita kejar. Tetap kita harus berusaha sebaik-baiknya untuk apa? Untuk mencapai garis finish, yaitu adalah perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Salah satu contoh yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan walaupun memang kita tahu bahwa ada satu titik di mana dia melakukan kesalahan, tetapi setelah dia melakukan kesalahan, dia meminta ampun kepada Tuhan, untuk meminta perkenanan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar dari Raja Daud. Apa sih yang sebenarnya kita akan pelajari dari Raja Daud ini? Apa sih yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah
hormat kepada orang tua. Dalam Mazmur 51 ayat 7 dan 8 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya dalam kesesakanku aku diperanakan dalam dosa aku di kandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Daud mengaku bahwa dia lahir dari seorang ibu dan dia harus menghormati kedua orang tuanya. Itu sesuatu hal yang seharusnya kita kejar untuk apa? Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena orang tua kita itu adalah wakilnya Allah. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, bagaimana kita mau mencapai perkenanan Tuhan? Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 di sana dikatakan bahwa hormatilah kedua orang tuamu. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Musa pada waktu itu. Dan Raja Daud pun juga melakukan hal yang sama. Dia berkata bahwa dia lahir dari seorang ibu dan dia harus juga menghormati kedua orang tuanya. Tetapi terkadang kita beranggapan bahwa orang tua itu kan hanya sebagai wakilnya Tuhan, sebagai teman saja. Tetapi terkadang kita menganggap bahwa apa yang kita lihat di depan mata itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita menganggap bahwa kalau kita tidak dituruti apa yang kita mau, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita menganggap bahwa itu bukan perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua kita. Tetapi kalau kita mau menyelidiki bahwa Raja Daud ini melakukan hal yang luar biasa. Dia melakukan hal yang baik untuk mencapai perkenanan yang Tuhan berikan. Dan dia mengejar setiap apa yang Tuhan ingin lakukan, yaitu lewat kedua orang tuanya. Nah, oleh sebab itu, kalau Raja Daud pun dia bisa diurapi oleh karena apa? Karena orang tuanya. Dan dia bisa menjadi raja pun itu semuanya juga lewat orang tuanya. Seorang raja yang diurapi oleh Tuhan begitu luar biasa. Dia sangat takut akan Tuhan dan menghormati kedua orang tuanya. Walaupun terkadang kita sebagai manusia melihat bahwa apa yang dunia tawarkan itu lebih baik. Dan kita melihat bahwa kita harus mengikuti setiap zaman demi zaman yang makin modern. Dan terkadang kita beranggapan bahwa orang tua kita hanya sebagai ya sudahlah, orang tua bekerja mencari nafkah untuk setiap kita para anak-anak yang ada. Dan kita pun juga sebagai anak terkadang yang penting aku sudah memiliki apa yang saya miliki, ya orang tua pun memiliki apa yang orang tua miliki. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita tetap bukan hormat seperti kita hormat kepada bendera, tetapi mari kita sama-sama melakukan saling menghargai satu sama lain, bahwa kita lahir dan kita ada di dunia ini adalah berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kedua orang tua kita. Nah, lalu yang berikutnya, apa yang kita dapat pelajari dari Raja Daud untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan tanpa ada cabang sekalipun. Nah, terkadang kita menganggap bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan itu terlalu lama. Karena apa? Karena prosesnya itu tidak mungkin terjadi saat itu juga. Berbeda pada waktu kita meminta kepada orang tua pun, orang tua melakukan hal yang sama. Kalau kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan usia kita atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kemungkinan besar orang tua pun tidak akan memberikan pada waktu itu juga. Dan mereka pun, orang tua kita, berkata bahwa tunggu dulu, waktunya belum pas untuk hari ini. Tetapi Tuhan pun juga bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin hari ini kita minta, besok atau hari itu pun juga kita mendapatkannya. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan, dan Raja Daud ini sebagai contohnya adalah dia tidak bercabang terhadap yang lain, tidak menduakan Tuhan. Dia beranggapan bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa sanggup melakukan segala sesuatu hal yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah
seperti kisah Daud melawan Goliat pada waktu itu. Apa yang Daud dapatkan kalau Daud tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Apakah Daud bisa menang terhadap Goliat atau malah dia dihancurkan dan orang Filistin berkata bahwa oh ternyata Tuhanmu itu tidak ada apa-apanya. Nah, oleh sebab itu Daud mengandalkan Tuhan secara luar biasa. Dia tidak beranggapan bahwa oh ternyata di sana ada yang lebih hebat dari Tuhan kita. Oh di daerah sana ada yang mungkin bisa mengalahkan Goliat dan sebagainya. Tetapi Raja Daud pada waktu itu dia tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Untuk mengalahkan Goliat yang begitu besar, kita tahu dalam perjanjian lama di sana diceritakan bahwa Daud hanya sepersekian dari tubuh Goliat pada waktu itu. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud bisa menang karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bercabang terhadap satu hal yang lain, tapi dia tetap mengadah kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat bersama-sama bahwa menyatakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan pastinya kalau kita mengandalkan Tuhan, setiap kita memiliki masalah masing-masing. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang mungkin bagi kita, oh ternyata maksud Tuhan seperti ini. Terkadang kita menganggap bahwa waktu Tuhan itu terlalu lama. Tetapi kalau kita menikmati setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sesuatu hal yang cepat sebenarnya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama menikmati prosesnya Tuhan. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Mungkin hari-hari ini permasalahan kita sama, yaitu adalah COVID-19. Di mana banyak negara yang terkena dengan penyakit ini. Tetapi kalau kita sama-sama mengandalkan Tuhan dan kita diberikan hikmat kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, pastinya kita akan tetap melekat kepada Tuhan dan merasa aman bahwa oh ternyata janji Tuhan itu bukan hanya janji palsu saja, tetapi janji yang luar biasa yang dapat kita dapatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun permasalahanmu, apapun yang sedang kamu hadapi hari-hari ini, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Raja Daud pun melakukan hal yang sama. Begitupun juga kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Nah, lalu yang berikutnya, penuh dengan pengampunan. Ini sesuatu hal yang mungkin buat kita agak sulit mengampuni orang lain. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pada waktu itu Raja Saul memiliki keirian yang cukup tinggi terhadap Daud pada waktu itu. Sebelum ditabiskan sebagai seorang raja, dia menganggap bahwa Daud ini adalah bumerang bagi Saul. Karena apa? Karena menganggap bahwa wah dia memiliki potensi yang lebih daripada Raja Saul pada waktu itu. Dan Raja Saul pun tidak mau memberikan pengampunan terhadap Daud dan dia mengejar Daud sampai manapun. Untuk apa? Untuk membunuh Daud pada waktu itu. Karena apa? Karena dia tidak memiliki rasa pengampunan. Tetapi apa yang Abisai katakan pada waktu itu terhadap Daud? Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Sesuatu hal yang luar biasa. Satu kata yang Abisai katakan kepada Daud, jangan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Karena kita tahu bahwa Raja Saul pun juga orang yang raja yang diurapi Tuhan. Dan Daud pun juga sama, raja yang diurapi Tuhan. Kalau pada waktu itu Daud membunuh Raja Saul, dia pastinya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama, kalau kita mau mendapatkan atau mengejar perkenanan Tuhan yang luar biasa, mari kita sama-sama saling mengampuni, saling memaafkan. Saya tahu bahwa hal ini adalah hal yang sulit. Mungkin kita bisa berkata bahwa, wah gampang kalau cuma hanya ngomong pengampunan.
tetapi bagaimana melepaskan pengampunan itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain yang sudah bersalah kepada setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukannya, walaupun memang sulit pada hari-hari ini. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tahu bahwa perkenanan Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita, mari kita sama-sama saling mengampuni. Dan yang berikutnya adalah tidak menyembunyikan dosa, dan kita harus langsung bertobat. Jangan sampai dosa itu ada dalam diri kita. Karena pada waktu itu Raja Daud ditegur oleh Nathan tentang bagaimana dia berbuat dosa terhadap Batseba. Kita tahu bahwa hubungannya itu sangat terlarang. Dia melakukan hubungan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia menyembunyikan Batseba dan dia memasang Uria di pasukan paling depan. Untuk apa? Kalau pada waktu dia kembali pun dia tidak mungkin akan selamat. Karena apa? Karena dia pasukan paling depan dan dia harus melawan musuh yang begitu luar biasa. Tetapi baiknya Raja Daud adalah dia langsung mengakui dosa-dosanya terhadap Tuhan. Dia mengakui setiap apa yang dia lakukan dan dia tetap tidak menyembunyikan dosa yang ada dalam dirinya. Mengakui semuanya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa pada akhirnya Uria mati dalam peperangan dan Batseba pun tetap terhadap Daud pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa apa yang Daud lakukan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dia mau mengakui setiap kesalahan demi kesalahan yang dia lakukan. Dan kita tahu bahwa dosa-dosa kita sudah Tuhan tangguhkan di atas kayu salib. Dan mari kita sama-sama menghargai setiap apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan lalu yang terakhir adalah penuh kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang mungkin setiap kita berkata bahwa aduh, aku lebih memikirkan permasalahanku daripada aku harus datang kepada Tuhan. Tetapi seharusnya kita sebagai orang percaya, walaupun masalah kita sebegitu besarnya, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan kerinduan Raja Daud terhadap Tuhan adalah seperti rusa merindukan air. Sesuatu hal yang luar biasa. Air itu bisa menyejukkan dalam setiap kehidupan kita, hati kita terutama. Dan Raja Daud pun berkata bahwa seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Itu sesuatu hal yang luar biasa untuk setiap kita. Mari kita sama-sama meneladani salah satu contoh yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk mencapai apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk mengejar setiap apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus menghormati kedua orang tua kita, dan lalu yang berikutnya adalah kita mengandalkan Tuhan, jangan sampai kita bercabang terhadap Tuhan-Tuhan yang lain. Dan yang berikutnya adalah penuh dengan pengampunan dan tidak menyembunyikan dosa, dan kita cepat untuk bertobat. Dan yang terakhir adalah penuh kerinduan akan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pada waktu masa-masa di saat ini, mari kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, yaitu adalah mengejar perkenanan Tuhan. Dan mari kita sama-sama merindukan setiap aliran sungai yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan tetap semangat, dan mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya terang Roh Kudus menerangi dalam setiap hati kita dan dapat memahami setiap kebenaran firman untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami, dan banyak hal yang kami belum memahami dengan jelas. Kiranya Roh Kudus yang adalah guru, yang adalah penolong bagi kami, yang akan mendampingi dan bahkan memberikan penjelasan untuk setiap kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau bertambah-tambah dalam hikmat, pengertian, dan pengurapan dari Tuhan turun atasnya. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Lawatan-Mu kepada mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan, yang dalam keadaan pemulihan oleh karena sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dengan tubuh yang sehat dapat melakukan aktivitas dan juga dapat memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Mereka yang sedang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar dari masalahnya. Mereka yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan ataupun
dalam bentuk usaha. Tuhan kiranya buka jalan bagi mereka sehingga mereka dapat dengan sukacita untuk ya Tuhan mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam pengiringan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau cukupkan, dan kami semua senantiasa ada dalam kecukupan, baik jasmani dan juga rohani kami. Untuk bangsa dan negara kami tetap doakan kiranya pemulihan Tuhan untuk bangsa kami, juga untuk gereja-gerejamu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mari Bapa, kedangkan tanganmu dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian, dan kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.